Selamat bertemu kembali dalam permenungan rohani berdasarkan perikop Kitab Suci bersama dengan saya, Pastor Leo Sipahutar. Permenungan ini diberi judul Menaruh Pengharapan kepada Kristus yang Bangkit. Selamat mengikuti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 35 sampai dengan 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Seandainya Kristus tidak bangkit, apakah pengaruhnya tetap abadi? Ya, sejujurnya saya berpendapat bahwa seandainya Kristus tidak bangkit, pemikiran dan pandangan Kristus tetap berpengaruh dalam kehidupan umat manusia. Mengapa saya katakan demikian? Sebab suatu pengajaran yang penuh hikmat dan didasari oleh kebenaran ilahi tetap berpengaruh, walaupun Kristus harus mengalami kematian dan tidak pernah bangkit. Ya, tepatnya pengajaran, pemikiran, dan pandangan Kristus tidak akan lenyap saat Dia wafat untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudari, jikalau memang pengajaran, pemikiran, dan pandangan Kristus tidak akan lenyap setelah Dia wafat, maka muncul pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu, apa makna kebangkitan Kristus? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, baiklah kita mengingat
bahwa semua tokoh besar seperti para filsuf, seniman, musikus, dan para pahlawan tetap memiliki pengaruh yang besar setelah mereka wafat. Karya-karya dan pemikiran mereka tidak lenyap. Jika demikian, saudara-saudari, apa perbedaan tokoh Kristus dengan para tokoh dunia tersebut? Bukankah karya dan pemikiran dari para tokoh dunia tersebut tidak punah ditelan oleh waktu, sama seperti karya dan pemikiran Kristus? Inti dari hukum sejarah umat manusia adalah semua karya yang otentik, yang orisinal, penuh hikmat, yang mengandung kebenaran yang tidak terbantahkan dan sangat bermanfaat untuk membangun nilai-nilai kehidupan manusia, pastilah akan tetap eksis, tidak akan pernah punah. Demikian pula halnya dengan pengajaran Kristus. Karena pengajaran Kristus senantiasa didasari oleh kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera, maka tetap akan terus dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa. Sangat berbeda jikalau dalam pengajarannya Kristus pernah menghalalkan kekerasan, membenarkan kekuatan fisik atau senjata, dan melakukan penaklukan kepada kelompok yang lemah. Maka pastilah Kristus akan dikenal sebagai seorang nabi dan tokoh penakluk manusia yang berhati kejam. Kehidupan dan peran Kristus hanya akan dianggap sebagai pencipta malapetaka dan kesengsaraan bagi umat manusia. Tetapi saudara-saudari, Alkitab dan dokumen-dokumen sejarah sangat jelas menyatakan bagaimana kepribadian Kristus yang luar biasa, sehingga mampu melakukan peran yang begitu berpengaruh bagi umat manusia sepanjang masa. Jadi, apakah semua peran dan karya Kristus yang luar biasa itu akan lenyap ketika dia wafat? Tentunya pengaruh Kristus tidak akan lenyap setelah kematiannya. Maka sekali lagi pertanyaan, jadi apa makna dari kebangkitan Kristus? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus yang disaksikan oleh Alkitab bukanlah sekedar tambahan atau tempelan pemanis agar Kristus yang telah hebat itu dapat dibuat lebih hebat lagi. Kisah kebangkitan Kristus justru menunjukkan bahwa dia satu-satunya pribadi ilahi, Sang Anak Allah, Firman Allah yang telah berinkarnasi dalam sejarah umat manusia. Tujuan inkarnasi Kristus menjadi manusia adalah untuk mendatangkan keselamatan dan hidup kekal, sehingga umat manusia memiliki pengharapan yang pasti. Jadi tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya sebagai seorang pengajar hikmat dan etika yang berhasil memberi kontribusi yang luar biasa dalam pemikiran, pandangan, dan motivasi positif umat manusia. Bukan. Yesus datang bukan sebagai seorang filsuf, seorang teolog, ahli moral, dan motivator. Tetapi dia datang sebagai juru selamat umat manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seluruh wibawa dan kuasa dalam karya Yesus telah terangkum dalam namanya, yaitu
Yesus. Nama Yesus menunjuk kepada diri Yahweh, yang artinya Tuhan Penyelamat. Tepatnya, dalam diri Yesus, Allah yaitu Yahweh menyatakan dirinya secara penuh dalam selubung manusiawi dan benar-benar menjadi manusia. Tetapi melalui kebangkitan Kristus, Allah menyingkapkan seluruh selubung manusiawinya agar umat manusia dapat mengenal dan percaya kepadanya. Dengan kebangkitannya, Kristus menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga melalui kebangkitannya, Kristus menghadirkan keselamatan yang pasti, bahwa di dalam dirinya, dalam namanya, tersedia pengampunan dosa dan pendamaian yang sempurna. Setelah Yesus menampakkan diri di hadapan para murid dan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, Dia berkata, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 47. Kisah kebangkitan Kristus bukanlah kisah yang ditambahkan untuk menciptakan sosok tokoh manusia yang tiba-tiba berubah menjadi tokoh ilahi, atau sosok pribadi yang penuh kuasa di antara orang yang hidup dan yang mati. Bukan. Tetapi peristiwa kebangkitan Kristus merupakan bagian yang integral dengan jati dirinya sebagai seorang Mesias Allah. Dalam diri Yesus selaku Sang Mesias Allah, terdapat takdir ilahi yang bersifat khusus, yakni Dia harus menderita, wafat dan bangkit dari antara orang mati. Kristus datang untuk menyambut dan mengalami penderitaan dan kematiannya, agar Dia menyatakan kuasa kebangkitannya atas kuasa maut. Bukankah misi Kristus ini yang membedakan Dia dengan seluruh nabi, para pendiri agama, para filsuf dan tokoh-tokoh dunia? Sebab para nabi dan tokoh-tokoh sejarah pada prinsipnya hidup untuk mati. Sebaliknya, Yesus ditentukan oleh Allah untuk mengalami kematian agar Dia tetap hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, karena Kristus tetap hidup, maka di dalam namanya terdapat jaminan pengampunan dosa dari Allah. Seandainya Kristus tetap wafat dan tidak pernah bangkit, maka dalam namanya tidak tersedia jaminan keselamatan. Dalam hal ini, Kristus hanya mampu memerankan diri sebagai seorang tokoh pemikir dan pengajar etika yang paling berpengaruh, tetapi Dia tidak mampu memberi jaminan hidup yang kekal. Padahal, problem utama yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang zaman adalah situasi keterbelengguan oleh kuasa dosa. Itu sebabnya segala hasil pemikiran, ide, gagasan, pandangan, dan etika atau moral tinggi yang dibangun oleh umat manusia tidak pernah berhasil membebaskan dirinya dari kuasa dosa. Dengan perkataan lain, kita tidak dapat menggapai pengampunan dan rahmat Allah
hanya dengan mengandalkan prestasi rohani seperti perbuatan baik, amal ibadah, atau kebajikan. Sehebat-hebatnya moral seorang insan manusia, dia tetap membutuhkan rahmat dan belas kasihan Allah. Karena itu, setiap umat manusia mutlak membutuhkan juru selamat agar dia dibenarkan dan memperoleh rahmat serta pengampunan Allah. Juru selamat tersebut adalah Yesus Kristus. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa. Untuk tujuan itulah Kristus wafat dan bangkit.